Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube kami. Kami dari kelompok 5 yang berjumlah 4 orang dan sedang dalam menempuh mata kuliah manajemen pembiayaan pendidikan. Kami di sini dari kelas MPIB 2018 di program studi manajemen pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Kota Palembang. Dosen pengampu Bapak Apif Alfianto, MPD. Di sini kami akan membahas tentang biaya investasi. Adapun poin-poin penting yang akan kami bahas yakni yang pertama, pengertian biaya investasi. Yang kedua, jenis-jenis biaya investasi. Dan yang ketiga, dasar hukum biaya investasi. Serta yang terakhir adalah penanganan biaya investasi. Baiklah, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Adapun anggota kelompok kami, yakni yang pertama, Gama Safirullah sebagai pemateri 1, yang kedua, Ya Rahma sebagai pemateri 2, yang ketiga, Maya Nur Soleha sebagai pemateri ketiga, dan yang keempat, Mutaharo sebagai pemateri 4. Baiklah, selamat menyaksikan dan simak dengan baik video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Gama Safirullah. Saya di sini sebagai pemateri pertama yang membahas tentang pengertian biaya investasi. Langsung saja, apa itu pengertian biaya investasi? Kata investasi merupakan adopsi dari bahasa Inggris, yaitu investment. Kata invest sebagai kata dasar dari investment yang memiliki arti sebagai menanam. Menurut Salim dan Budi Sutrisno, investasi adalah penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor luar negeri atau asing maupun dalam negeri atau domestik, dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Pada umumnya, investasi merupakan suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktivitas dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Terkadang, investasi disebut juga sebagai penanaman modal. Jadi, biaya investasi adalah biaya yang masa kegunaannya dapat berlangsung untuk waktu yang relatif lama. Biasanya waktu untuk biaya investasi ditetapkan lebih dari 1 tahun. Batas 1 tahun ditetapkan atas dasar kebiasaan merencanakan dan merealisasikan anggaran untuk jangka waktu 1 tahun. Biaya investasi ini biasanya berhubungan dengan pembangunan dan pengembangan infrastruktur fisik dan kapasitas produksi atau alat produksi. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis biaya investasi. Biaya investasi ini terdiri dari 5 jenis, yaitu investasi yang berdasarkan asetnya. Investasi yang berdasarkan asetnya ini digolongkan dari investasi aspek modal atau kekayaannya. Investasi berdasarkan asetnya ini dibedakan menjadi 2, yaitu real asset dan financial asset. Real asset ini investasi yang berbentuk seperti gedung-gedung dan kendaraan. Sedangkan finansial asset ini berupa dokumen-dokumen atau surat berharga yang diperdagangkan di pasar uang seperti deposito, commercial paper, atau SPBU. Finansial asset ini juga diperdagangkan di pasar modal seperti saham, obligasi, dan lainnya.
Jenis yang kedua yaitu investasi berdasarkan pengaruh. Investasi ini merupakan investasi berdasarkan faktor dan keadaan yang mempengaruhi atau tidak mempengaruhi dari kegiatan investasi. Investasi ini dibagi menjadi dua, yaitu investasi autonomos atau yang sering disebut investasi yang berdiri sendiri. Investasi ini tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan dan bersifat spekulatif, misalnya pembelian surat berharga. Jenis yang kedua yaitu investasi induced yang mempengaruhi dan menyebabkan. Investasi yang dipengaruhi oleh kenaikan permintaan barang dan jasa serta pendapatan dari penghasilan transitori. Jenis yang ketiga yaitu investasi berdasarkan sumber pembiayaan. Investasi ini berdasarkan pembiayaan asal-usul atau investasi yang memperoleh dana. Investasi ini dibagi menjadi dua, yaitu investasi bersumber dana dari dalam negeri atau BMDN yang investornya juga dari dalam negeri. Investasi ini juga bersumber dari modal asing yang investornya juga dari luar negeri. Jenis yang keempat, investasi berdasarkan bentuk. Investasi berdasarkan bentuk ini adalah bentuk penanaman modalnya. Investasi ini dibagi menjadi dua, yaitu investasi langsung dan investasi tidak langsung. Investasi langsung ini yaitu langsung dilaksanakan oleh pemilik modal sendiri, seperti membangun pabrik dan membangun gedung. Sedangkan investasi tidak langsung yaitu yang sering disebut investasi portofolio. Investasi ini dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat-surat berharga seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Investasi yang terakhir yaitu investasi berdasarkan waktu. Investasi ini dibagi menjadi dua, yaitu investasi berdasarkan jangka waktu yang pendek dan investasi berdasarkan jangka waktu yang panjang. Investasi berdasarkan jangka waktu yang pendek ini jangka waktu misalnya hanya 1 tahun atau 2 tahun. Contohnya seperti tabungan di bank, deposito, dan lainnya. Sedangkan investasi berdasarkan jangka waktu yang panjang ini jangka waktunya hanya 5 tahun. Investasi jangka panjang ini juga bertujuan untuk memperoleh atau mendapatkan pendapatan tetap untuk menguasai dan mengendalikan perusahaan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan materi selanjutnya oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya, yaitu C. Dasar Hukum Biaya Investasi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab 9 Standar Pembiayaan Pasal 62 Ayat 1. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. 2. Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. 3. Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. 4. Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji. B. Bahan atau peralatan pendidikan habis dipakai. Dan C. Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. 5. Standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan dengan peraturan menteri sesuai usulan BSNP. Keempat, yang akan menyampaikan materi tentang pembebanan biaya investasi.
Dari pembebanan biaya investasi, yang pertama ada jenis biaya. Biaya berkaitan dengan semua jenis organisasi bisnis, non-bisnis, manufaktur, eceran maupun jasa. Umumnya, berbagai biaya yang terjadi dan cara klasifikasinya biaya tergantung pada jenis atau tipe organisasinya. Dari jenis biaya ini, yang pertama ada biaya langsung. Biaya langsung itu merupakan biaya yang dapat dengan mudah ditelusuri ke objek biaya yang bersangkutan. Konsep dari biaya langsung ini sendiri lebih luas dari pengertian bahan langsung dan tenaga kerja langsung. Kebanyakan biaya langsung itu merupakan variabel dengan dasar dan akan meningkat atau menurun dalam hubungannya untuk meningkatkan dan menurunkan pendapatan penjualan. Melalui alasan ini, biaya langsung dapat dipertimbangkan untuk dikendalikan dan pertanggungjawaban dari manajer departemen atau divisi. Selanjutnya ada biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung ini adalah biaya yang tidak dapat ditelusuri dengan mudah objek biaya yang bersangkutan. Gaji manajer dalam perusahaan jasa menjadi biaya tidak langsung dari setiap jenis produk. Untuk dapat ditelusuri ke objek biaya seperti produk tertentu, biaya tersebut pasti disebabkan oleh objek biaya. Gaji manajer pabrik disebut juga common cost produksi berbagai macam produk yang dihasilkan. Biaya tertentu mungkin masuk kategori langsung atau tidak langsung tergantung dari objek biayanya. Bila gaji manajer pabrik adalah biaya tidak langsung produksi, biaya ini bersifat langsung untuk divisi produksi. Dan selanjutnya ada biaya controllable dan non-controllable, yaitu jika suatu biaya dapat diawasi, manajer dapat mempengaruhi jumlah yang dibelanjakan. Selanjutnya ada joint cost. Joint cost itu adalah biaya gabungan. Apa yang dibagi, maka hal itu adalah tanggung jawab dua atau lebih departemen atau area. Sebuah jasa ruang makan yang melayani makanan dan minuman, keduanya merupakan contoh dari joint cost. Dan selanjutnya yang kedua ada keakuratan pembebanan. Pengertian dari keakuratan itu sendiri adalah konsep yang relatif dan harus dilakukan dengan wajar secara logis terhadap penggunaan metode pembebanan biaya. Tujuannya adalah untuk mengukur dan membebankan biaya sumber daya yang dikonsumsi oleh objek biaya. Yang pertama ada ketulurusan atau tracking. Hubungannya antara biaya dan objek biaya dapat digali untuk membantu meningkatkan keakuratan pembebanan biaya. Biaya dapat diklasifikasikan sebagai biaya langsung dan biaya tidak langsung. Yang kedua, metode penelusuran. Penelusuran itu adalah pembebanan aktual biaya ke objek biaya dan menggunakan akurat yang dapat diamati dan sumber daya yang dikonsumsi oleh objek biaya. Penelusuran biaya ke objek biaya dapat terjadi melalui salah satu dari dua cara berikut ini. Yang pertama ada penelusuran langsung, adalah proses mengidentifikasikan dan pembebanan biaya ke produk dengan melalui pengamatan secara khusus dan fisik dengan objek tertentu. Yang kedua ada penelusuran penggerak. Di dalam konteks pembebanan biaya, penggerak atau biasa disebut dengan driver adalah faktor penyebab yang dapat diamati dan mengukur konsumsi sumber daya objek biaya. Penggerak merupakan hal yang paling penting dalam metode ini. Penelusuran penggerak adalah penggunaan penggerak untuk membebankan biaya ke objek biaya. Yang terakhir, dari ini, pembebanan biaya tidak langsung adalah biaya-biaya tidak dapat dibebankan ke objek-objek biaya, baik dengan menggunakan penelusuran langsung maupun penggerak. Hal ini berarti bahwa tidak ada hubungan sebab akibat antara biaya dan objek biaya, atau metode penelusuran tidak layak dilakukan secara ekonomis. Pembebanan biaya tidak langsung ke objek biaya disebut alokasi. Sekian, terima kasih.